Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Sari Hayati. Baiklah, materi hari ini yaitu mengenai pajak bumi dan bangunan atau yang biasa disingkat PBB. Pembahasan pertama yaitu tentang pengertian pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan adalah pungutan atas tanah dan bangunan yang muncul karena adanya hubungan dan kehidupan sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang memiliki sesuatu hak atasnya dan mempunyai kepemilikan. Hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Pajak bumi dan bangunan merupakan pajak yang bersifat kebendaan, yang artinya bahwa untuk menentukan besar nilainya pajak itu dilihat dari objek pajak, yaitu dalam hal ini adalah bumi dan bangunan, sedangkan subjek pajak tidak mempengaruhi. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 28 2009, maka kewenangan dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan telah diserahkan ke pemerintah kabupaten atau kota, sedangkan untuk PBB sektor pertambangan, perhutanan dan perkebunan atau PBB P3 masih di bawah wewenang pemerintah pusat. Objek pajak bumi dan bangunan. Untuk objek pajak bumi ada sawah, ladang, kebun, pekarangan, dan tambang. Sedangkan untuk objek bangunan yaitu ada rumah, tempat usaha, gedung, pusat perbelanjaan, tempat mewah, dan lain-lain. Sedangkan untuk objek pajak yang tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan, yang pertama adalah objek pajak yang digunakan semata-mata untuk kepentingan orang banyak atau ibadah sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional yang tidak dimasukkan untuk memperoleh keuntungan. Nah, misalkan untuk ibadah masjid, gereja. Sedangkan bidang sosial yaitu panti asuhan, bidang kesehatan adalah rumah sakit, kemudian pendidikan sekolah, dan kebudayaan yaitu adanya museum. Yang kedua, adanya objek pajak yang berhubungan dengan peninggalan purbakala. Contohnya pemakaman umum atau peninggalan purbakala, misalkan candi. Yang ketiga yaitu adalah objek pajak yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah pengembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu pajak. Yang keempat yaitu objek pajak yang digunakan oleh perwakilan diplomatik atau konsulat berdasarkan atas perlakuan timbal balik. Contohnya kedutaan besar negara tetangga itu tidak digunakan pajak. Yang kelima, objek pajak yang digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan, misalkan gedung perwakilan dunia atau Bank Dunia, atau misalkan gedung perwakilan Badan Kesehatan Dunia atau WHO, itu tidak dikenakan pajak bumi. Ini adalah contoh objek-objek pajak bumi dan bangunan. Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi dan bangunan, atau memperoleh manfaat atas bumi, atau memiliki, menguasai, atau memperoleh manfaat atas bangunan. Jadi wajib pajak adalah subjek pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak. Kemudian istilah-istilah di dalam pajak bumi dan bangunan. Yang pertama, nilai jual objek pajak atau NJOP. Dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan adalah nilai jual objek pajak atau NJOP. NJOP ini merupakan harga rata-rata atau harga pasar atas jual beli objek pajak. Dalam hal ini adalah objek pajak bumi dan bangunan. Biasanya setiap tahun Menteri Keuangan
akan menetapkan NJOP yang terbaru. Untuk menentukan nilai dari NJOP itu dasar penetapannya yaitu yang pertama dilihat dari letak, yang kedua pemanfaatan, yang ketiga peruntukan, yang keempat kondisi lingkungan. Semakin strategis letaknya atau pemanfaatan, tentunya nilai NJOP-nya semakin tinggi. Kemudian dasar penetapan NJOP bangunan dilihat dari bahan yang digunakan, kemudian rekayasa, letak, dan juga kondisi lingkungan. Ini adalah dasar penetapan nilai NJOP. Oke, berikutnya istilah nilai jual objek pajak tidak kena pajak atau NJOP TKP. NJOP TKP merupakan batas nilai jual objek pajak atas bumi dan bangunan yang tidak kena pajak. Besarnya NJOP TKP masing-masing wilayah itu berbeda-beda sesuai dengan aturan perda masing-masing daerah. Jadi bila mana NJOP-nya itu kurang dari NJOP TKP, maka wajib pajak tidak perlu membayar pajak bumi dan bangunan. Dalam penggunaan NJOP TKP memperhatikan yang pertama, setiap wajib pajak memperoleh nilai pengurangan NJOP sebanyak 1 kali dalam 1 tahun. Kedua, jika wajib pajak memiliki 1 objek pajak, maka yang bisa atau yang mendapat pengurangan NJOP TKP hanya 1 objek pajak yang nilainya paling besar dan tidak digabungkan dengan objek pajak lainnya. Contohnya, Mr. A mempunyai 2 rumah, maka yang bisa menjadi pengurang NJOP TKP hanya 1 rumah, sedangkan yang satunya tidak bisa diambil dari nilai yang tertinggi. Kemudian tarif pajak bumi dan bangunan. Untuk tarif pajak bumi dan bangunan yang berlaku sampai saat ini yaitu 0,5%. Nilai jual kena pajak atau NJKP, nilai jual kena pajak NJKP ini merupakan dasar penghitungan pajak bumi dan bangunan. Terdapat ketentuan besarnya persentase NJKP sudah ditetapkan oleh pemerintah. Rinciannya yang pertama, objek pajak perkebunan sebesar 40%, untuk objek pajak pertambangan sebesar 40%, yang ketiga objek pajak kehutanan yaitu sebesar 40%, yang keempat objek pajak lainnya seperti pedesaan dan perkotaan itu dilihat dari nilai NJOP-nya. Bila mana NJOP-nya itu lebih besar dari 1 miliar, maka persentase NJKP sebesar 40%. Sedangkan jika NJKP-nya kurang dari 1 miliar, maka persentase NJKP-nya sebesar 20%. Rumus perhitungan pajak bumi dan bangunan yaitu adalah tarif PBB dikali NJKP dengan keterangan tarif itu sebesar 0,5%, sedangkan untuk NJKP adalah persentase NJKP dikali NJOP dikurangi NJKP TKP, atau kita bisa menggunakan rumus yang kedua yaitu jika persentase NJKP itu 20%, atau kita bisa menggunakan rumus yang kedua yaitu jika persentase NJKP itu 20%, maka kita bisa menggunakan rumus yang kedua yaitu 0,1% dikali NJKP. Dari mana 0,1%? Nah ini rumus awalnya ya, 0,5% tarif pajak dikali dengan 20% yaitu persentase NJKP dikali NJOP dikurangi NJKP TKP. Yang kedua, bila mana persentase NJKP-nya 40%, maka bisa menggunakan rumus yang kedua yaitu 0,2% dikali NJKP. Ini berasal dari mana? Ini berasal dari 0,5% tarif pajak, kemudian 40% persentase NJKP-nya dikali NJOP dikurang NJOP TKP. Ini adalah rumus untuk menghitung pajak bumi dan bangunan. Oke, demikian tadi penjelasan mengenai PBB ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.